lembaga keuangan yang konvensional. Jadi singkat ceritanya, UKU ini adalah penghubung gitu ya, yang menjembatani gitu antara peminjam yang butuh dana dan juga penyedia pinjaman yang bersedia meminjamkan dananya. Jadi menarik ya teman-teman. By the way, ini bertransaksi di UKU ini dijamin aman lah ya, karena udah mengantongi izin otoritas jasa keuangan. Makanya dari OJK-nya pun langsung ada di sini. Berarti memang sudah dipercaya. Jadi makin yakin ya kalau UKU ini solusi keuanganku. Pokoknya teman-teman mahasiswa dan peserta ini stay tune terus sampai akhir acara. Karena selain bakal sharing tips aman bertransaksi di pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending, UKU juga bakal bagi-bagi hadiah. Wah, pokoknya gak afdol lah ya kalau kita udah belajar bareng webinar tanpa bagi-bagi hadiah. Hadiahnya juga menarik banget. Siapa yang gak mau dapat ilmu, terus juga ganti handphone gitu ya. Udah kita spill dulu jadi hadiahnya apa di webinar kali ini. Jadi hadiahnya nanti ada saldo e-wallet sebesar masing-masing Rp200.000. Ini buat 5 peserta dan grand prize-nya ini yang ditunggu-tunggu 1 unit Samsung Galaxy M22. Menarik banget ya, jadi dipantau terus dong, jadi diperhatiin nanti talk show-nya dan juga rajin-rajin nanya. Jadi udah kelas kuliah ya, siapa yang rajin gitu bertanya di waktu kuliahnya pokoknya nanti disiapin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan juga langsung dijawab sama pakarnya hari ini. Nah oke teman-teman, sebelum masuk ke inti acara, kita mau simak dulu nih terlebih dahulu sambutan dan pemaparan dari penyelenggara acara tuan rumah webinar kali ini, Bapak Tony Jackson selaku Chief Executive Officer dari PT Teknologi Merlin Sejahtera atau UKU Indonesia. Please welcome Bapak Tony Jackson. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan, keselamatan untuk berkumpul ya pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk waktunya Bapak Ibu, di sela-sela kegiatan Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk hadir di sini di acara kami. Mungkin saya ulangi lagi ya kepada yang terhormat ya Pak Tommy, terima kasih banyak Pak sebagai perwakilan dari DP3F Otoritas Jasa Keuangan, Pak Kus Direktur Eksekutif AFPI, Pak Encik dari AFPI juga asosiasi, terima kasih Pak. Dan hadirin sekalian semuanya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan ini saya selaku CEO dari UKU akan menyampaikan beberapa hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau wawasan umum bagi kita semua, tapi mungkin perlu kita gali lebih dalam lagi, baik itu UKU sendiri maupun industri peer-to-peer itu secara keseluruhan. Nah, pada zaman sekarang ini Bapak Ibu, era digitalisasi zaman sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa semua lini ekonomi atau bisnis itu sudah melakukan transformasi dari yang dulunya bersifat konvensional sekarang berubah menjadi digital. Nah, khususnya adalah yang akan kita bahas mengenai industri keuangan, di mana ini bisa sangat jelas terlihat bahwa teknologi sudah mengambil peran penting, digitalisasi juga sudah memegang peranan penting ya sekarang ini. Nah, sehingga UKU juga hadir di tengah-tengah transformasi tersebut. Nah, UKU juga merupakan salah satu bagian daripada era digitalisasi yang saya sebutkan tadi,
yaitu digitalisasi bidang keuangan. Nah, jadi bisa dilihat di slide samping ini Bapak Ibu bahwa apa sih itu UKU sebenarnya. Nah, UKU itu adalah sebuah platform ya, peer to peer lending yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 2019 dan sudah mendapatkan izin maupun tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di mana kelebihan atau apa yang kita tawarkan di UKU ini kepada masyarakat secara umum adalah kita melakukan proses penyederhanaan dari industri keuangan konvensional, di mana kita menawarkan efisiensi, kita menawarkan proses yang sangat-sangat cepat. Nah, dikarenakan kita menciptakan sebuah ekosistem ya, yang mana beberapa hal yang bersifat birokratif atau administratif di industri keuangan konvensional bisa kita sederhanakan. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga bahwa bukan berarti kita bersaing ya dengan industri keuangan lainnya yang bersifat konvensional seperti bank maupun lainnya, tapi kita lebih ke kolaboratif. Artinya industri peer to peer lending ini sendiri juga nggak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya itu kita perlu kolaborasi di dalam satu ekosistem. Boleh di next. Nah, adapun yang menjadi dorongan bahwa kenapa sih UKU itu ada di tengah-tengah masyarakat atau masih eksis sampai sekarang ini dari 2018 adalah bahwa kita bisa melihat ya dari perkembangan industri ini, peer to peer ini, data yang ada di samping ini bahwa pencairan atau loan disburse-nya itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan di era atau di masa-masa pandemi COVID ini. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Bahwa banyak masyarakat masih membutuhkan akses terhadap kredit, sehingga itu si peer to peer lending ini akan semakin bertumbuh ke depannya. Nah, ini yang per Maret 2022 bisa dilihat total penyaluran itu sudah mencapai 23 triliun. Nah, artinya ini merupakan salah satu kunci penting bagaimana industri ini akan tetap eksis karena kebutuhan, demand-nya masih ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, coba di next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang kita tawarkan, ini yang hasil inovasi kita mentransformasi yang namanya dari konvensional menjadi digital, di mana kalau misalnya kita ke bank, kita perlu membawa setumpuk dokumen,